Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di STMJ. Satria tanya, mohon dijawab. Ya, kali ini gue akan sharing-sharing nih sama akan nanya temen gue yang namanya Bang Abdul. Bang Abdul ini dia sangkatan juga sama gue, sama kayak kemarin Mas Adit ya. Di Bang Abdul lulusan kesehatan masyarakat. Cuman uniknya nih dia tidak menggeluti profesinya sesuai dengan jurusan kuliahnya nih. Nah, nanti kita kulik-kulik lebih dalam lagi. Kita sambil nunggu Bang Abdul untuk join. Cik, Masuk lagi. Masuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu dengan Bang Abdul nih. Gimana Dul, kabar Dul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ini sebelumnya Ani terima kasih banget ini udah bisa nyempetin waktu buat yang ya video-video nggak jelas kayak gini nih, cuman buat nanya-nanya aja nih. Siap Ji. Oke. Gimana? Puasa udah hari ke berapa kita ya? 8 ya? Apa ya? Aja? Kan mulai hari Selasa, sekarang hari Selasa ya udah 8. Ya. Ji bentar ya, ada dipanggil dulu bentar. Oke, lanjut. Oke, mantap. Oke Dul, langsung aja kita ya, biar ini lagi bikin channel YouTube Ji. Apa? Iya nih, ya paling enggak lagi pandemi gini kan, biar paling enggak ada sharing-sharing, siapa tahu ada yang lihat bisa ada hikmahnya, ada manfaatnya gitulah, iseng-iseng aja. Siap. Gitu. Dul, Ane mungkin ngenalin dikit ya. Ente seangkatan kan ya sama Ane ya, lulusan kesehatan masyarakat. Ya. Angkatan 2010 ya. Ya. Gak berasa ya, udah 1 dekade ya, lebih ya. 1 dekade. 1 dekade, gila. Dan Abdul ini juga buat teman-teman ketua angkatan nih 2010. Yeah. Luar biasa. Dulu reuni terakhir kita tuh 2018 Ji. Iya, sudah lumayan. Kemarin 2020 kan tadinya mau rencana juga, cuman pandemi ya. Iya, momennya ya, makanya nanti di hold dulu ya. Ntar kita kalau reuni virtual kurang asik kayaknya ya, harus ketemu ya. Cuman nanti kan nunggu kondisi mungkin agak aman kayaknya. Bukan ke Shopee Pay. Nah, ya dari situ ke Shopee Pay. Kan tadi nggak punya model banking. Oh ya udah. Ya siap. Dul, sekarang lagi sibuk apa nih Dul? Sekarang fokus properti sih. Oh gitu. Nah ini nih mungkin yang sebenarnya akan lebih banyak ke sana nih kan, cukup unik juga nih. Mungkin boleh diceritain nggak dulu kira-kira awalnya tuh kenapa sih kok ente kepikirannya ini ya ke arah properti, bisnis properti gitu kan? Karena kan yang Ane tahu kan kita sama-sama ini ya Kesmas terus K3 ya, keselamatan kerja gitu. Jadi kayaknya yang biasanya profesinya itu jadi safety mungkin di perusahaan atau lain, kenapa ente ngambil jalur bisnis properti nih? Nah ini yang menarik nih. Mungkin boleh diceritain sedikit dulu awal mulanya. Oke, jadi ya sebenarnya gini dulu berpikirnya sebenarnya di titik persimpangan nih Ji. Jadi pas lulus itu kan ada dua paradigma lah ya, ada 2 pilihan sebenarnya kan. Okay. Kita akan ikut jalur sebagai sesuai jurusan ya kan? Iya. Atau memang jalur lain gitu kan, apa misalnya ada yang kalau sekarang kan juga ada orang yang masuk jalur politik gitu ya. Oh iya ada. Walaupun sekolahnya bukan di FISIP atau bukan di ilmu politik gitu Ji. Betul. Nah Ane pribadi akhirnya memutuskan jalur entrepreneur. Oke. Nah sebenarnya apakah itu harus properti dulu lagi masa pencarian Ji? Oh oke. Sebelumnya nggak langsung properti pertama ya? Nggak langsung. Okay. Karena yang penting membangun mentalnya dulu kan sebenarnya kalau dalam bisnis ya. Betul. Membangun mentalnya dulu gitu. Sorry ini lampu kamarnya silau gak atau gimana Ji?
Nggak apa-apa kok, aman. Nah itu segitu Aman, cukup. Ya? Nah segitu cukup. Sip. Segitu jelas ya? Jelas. Okay. Ya, gitu. Jadi sempat di 2014 itu kan sempat waktu mau lulus itu sempat nyoba bisnis. Itu bisnis es krim sebenarnya. Oh iya, ini inget tuh ya, es krim ya sempet. Maka itu asal usul nama Paradise. Oke. Itu kayak surga gitu ceritanya mungkin ya, apa ya, makna lainnya itu, gitu ya. Itu namanya itu dari si Hardi. Oh. Si Tonjai. Oke. Dulu join sama Tonjai patungan yuk bisnis gitu kan. Di rumah dia itu ada kios. Di rumah dia ada kios, kita sewa. Bisnis lah es krim, dulu lagi booming soft ice creamnya McD lah, kayak mirip gitu. Oh iya betul. 2014. Nah akhirnya si Hardi kan bisa bikin desain ya. Si Hardi bisa bikin desain, terus tentuin lah apa nih brandingnya nih. Akhirnya plesetan dari Paradise jadi Paradise soft ice cream gitu ya. Mantap. Ice cream. Ya plesetan lah, ya alay-alay gitulah. Oh enggak, tapi buktinya sekarang jadi berkah ya. Alhamdulillah. Nah ternyata namanya bisnis ada perjalanannya. Waktu ngejalanin bisnis itu ternyata boomingnya itu ternyata bisnis musiman Ji. Ya. Gitu. Jadi ini buat bekal buat semua yang mau bisnis ya. Itu harus dianalisa dulu bisnisnya tuh mau milih apa. Oke. Nah dulu aneh karena dulu pertama kali nyoba, pas nyoba itu langsung ente bisa bayangin nih waktu ini cerita sedikit ya. Iya, boleh. Misalnya ini ente posisi mau sidang skripsi nih atau mau lulus nih. Ente kan ngambil 3,5 tahun ya, Ji? Aneh 4 tahun, kita barengan. 4 tahun ya? Iya. Si Tonjo itu 3,5. Oh, Tonjo 3,5. Kan ada beberapa angkatan kita kan yang 3,5 ya? 3,5, iya. Nah ini pas lagi mau lulus itu toko udah jalan tuh, toko es krim. Toko es krim udah jalan, itu sehari bisa 1 juta Ji, omsetnya Ji. Wih, serius? Pada saat itu ya? Oh iya. 1 juta, itu bayangin 1 juta kali 30 hari, 30 juta, modalnya paling berapa lah, 20 juta modalnya. BEP-nya cepet ya, balik modalnya ya. Oke tinggi nih, kira-kira ente dengan segitu kepikiran mau kerja gak? Pasti udah ibaratnya ngelebihin gaji fresh graduate ya saat itu ya. Nah ini 3 kali cabang aja nih. Waktu itu ada dalam waktu 6 bulan bukan 6 cabang Ji. Wow gila, 6 bulan 6 cabang itu. Iya. Jelang lulus ya. Oke. Jadi kayak pikiran tuh udah mohon maaf ya bahasanya, aduh ngapain gue nyari kerjaan gitu loh. Fokus ke yang sekarang yang jelas-jelas aja ya menghasilkan. Karena sekarang ya emang dari dulu tuh pengen bisnis. Dari SMA tuh pengen bisnis, tapi karena setiap kali masuk komunitas kayak misalnya dulu SMA kepilih jadi ketua di organisasi SMA, akhirnya bisnisnya ditinggal. Nah, waktu kuliah juga beberapa kali jadi ketua organisasi, bisnisnya ditinggal. Jadi bisnis itu selalu dikalahin Ji waktu itu aneh Ji. Jadi aneh selalu tidak memprioritaskan bisnis lah, karena aneh pikir ya berorganisasi di kampus, di lingkungan kan nggak setiap waktu kita bisa dapetin ya momennya ya. Itu pengalaman juga ya. Bener-bener baru bisa bisnis itu abis lulus. Nah lulus ini kita kan punya banyak waktu kan. Ada yang ngelamar ya, kosong lah waktunya kan. Bisa explore ya di situ ya. Bisa explore. Nah pas explore itulah dapat momentum kan, akhirnya buka cabang, pinjam dana juga dari investor, investornya teman ya, kayak teman-teman itu, negara, terus coba pakai pendanaan perbankan juga, tembus ke bank syariah. Oke. Jadi kayak udah keburu, udah dapat pemodalan lah hampir 250 juta gitu pemodalan pada saat itu gitu. Saat itu ya 2014 ya, 2015 250 juta. Itu bisa DP rumah di mana dulu bisa makanya itu waktu itu kan aneh bikin surat keterangan usaha ke kelurahan kan. Iya. Nah kelurahannya juga kaget gitu. Wah ini yakin Bu mau pinjam segini ke bank. Itu orang kelurahannya juga kaget gitu karena waktu itu kita hitungannya aneh masih muda lah, masih ya 2000. Ya kita lulus tahun, 22 masih muda banget.
Nah ya udahlah istilahnya, ya udahlah mohon maaf nih kita istilahnya nggak usah ngelamar kerja lah, ya udahlah ngurusin yang ada. Udah ada karyawan segala macam, karyawan dari kampung sampai tinggal di rumah juga, ada yang memang orang situ juga. Oh gitu. Jadi itu sempat maju lah, tetapi balik lagi dulu aneh bisnis nggak pakai ilmu nih. Ini juga buat yang lain ya, yang nanti mungkin dengerin video ini. Betul. Jangan sampai kita benar-benar modal nekat lah gitu. Jangan sampai cuma modalnya modal nekat. Walaupun awalnya tadi sempat menjanjikan banget itu ya, yang omsetnya menjanjikan banget per hari itu ya. Jadi mikirnya wah langsung gas nih. Itu omset kalau margin atau profit atau untungnya itu ya paling sehari bisa 300.000 sampai 500.000 lah. Tapi kan dikali 1 bulan kan lumayan. Lumayan banget. Iya. Betul. Nah, gitu, histori switch-nya gimana tuh dulu? Maksudnya sempat naik turun berarti ya, naik turun. Setelah 6 bulan ini, terutama pas masuk musim hujan, masuk bulan puasa, drop. Iya. Ya puasa pasti lakunya menjelang maghrib ya, malam dan takjil gitulah ya nih. Diharapkan pas buka takjil, orang pada beli nih, boro-boro ternyata. Jadi turun. Jadi nggak bisa nih, ternyata bisnis es krim ini, terutama bisnis es krim yang aneh kembangin, bisnis yang kayak es krimnya kan rasanya kayak yang kayak di McD, kayak di KFC. Ya, oke. Yang kayak float. Macem-macem lah ya float itu, ada strawberry, ada coklat gitu-gitu lah ya, vanilla gitu. Furi kayak gitu. Ya. Itu ternyata nggak, dalam analisa bisnis ya, dia tuh nggak bisa dijadiin outlet sendiri, dia harus berdampingan sama ayam, sama nasi gitu. Oh jadi berarti kayak kolaborasi lah ya, atau kerjasama sama outlet lain. Bisa berdiri sendiri es krim itu. Oke. Itu analisa yang akhirnya kenapa es krim di KFC, di McD itu terus berkembang, sedangkan bisnis kayak aneh ini tutup gitu, karena aneh cuma jual es krim tunggal doang. Kalau waktu itu aneh sediain kentang ayam sabana gitu ya, mungkin masih bertahan ya. Oke. Jadi itu lebih ke musiman ya. Salah satu analisanya adalah analisa kekuatan daya beli nih marketnya. Ternyata market itu cepat bosen. Kalau ente perhatiin ya, bisnis kuliner itu kayak misalnya cappuccino cincau. Oh iya, itu dulu booming. Apa ya? Nanti ada pasti es kepal Milo. Milo. Nah itu bisnis gituan adalah bisnis gerobakan, booming-boomingan. Konten bisnisnya itu akan hilang, tapi strategi gerobak atau outletnya tetap abadi. Oke. Jadi nanti akan muncul lagi nih viral booming apalagi gitu ya. Apalagi, tapi dianya tuh isinya tuh akan berubah. Ya sebenarnya konsepnya sama, maksudnya gerobakan tadi, cuman isi sama yang dijual aja itu ya yang beda ya. Iya, tergantung viralnya yang mana. Karena bisnis kayak gitu cepet bosen tuh. Iya. Kecuali yang udah kuat ditahan zaman ya, misal kayak bakso, mie ayam, kebab mungkin ya, kebab salah satu yang akhirnya kuat juga untuk gerobakan. Okay. Nah kita harus analisa tuh bisnis kuliner kita ini tipe yang viral, booming dan hilang, atau tipe yang udah melewati beberapa zaman gitu. Kayak bakso kan itu kuat lah, bisnis mie ayam kuat. Tinggal main promosi aja ya sama narik pelanggan gitu kalau udah suka kan bisnis. Oke. Nah tadi gimana dulu switch-nya nih ke properti nih. Lanjut ya switch-nya ya. Nah switch-nya itu habis bangkrut itu langsung balikin uang investor, semua aset dijual segala macem, fokus ngembalikin pinjaman ke bank, kreditan ke bank itu kita balikin, kita bayar, kita harus bayar, sedangkan omset udah nggak ada. Akhirnya cari bisnis lain. Oke, buat nutup lah ya istilahnya. Buat nutup, betul. Karena ini mau kerja juga, kerja juga nggak ada yang gajinya langsung gede dong, gitu namanya fresh graduate. Udah gitu pelajaran juga udah lupa, mungkin kan harus dibuka-buka dulu. Iya. Dulu paling ada yang lagi seru itu BPJS tuh, banyak buka lowongan. Oh ya, banyak buka lowongan. Karena beberapa angkatan kita kan akhirnya masuk BPJS kan. Ya tapi ibaratnya persiapannya itu ya harus
ulang-ulang lagi tapi udah terlanjur bahasa di bisnis kayaknya kayak nggak siap gitu, mau wawancara mau kerja tuh kayak nggak siap Ji. Iya, udah oke lah bisnis ini apa tinggal Iya, apa gitu, nih ininya. di situ. Nah akhirnya nyoba bisnis kurban Ji, bisnis peternakan Ji. Oh, oke peternakan. Pernah tahu gak aneh jualan kurban? Iya, sempet kayak akikah gitu-gitu ya. Iya, itu Paradise Farm sebutannya. Jadi masih dari tadi es krim, terus peternakan ya, sebelum masuk ke properti ya, masih ada stepnya lagi. Itu step-stepnya nih, Paradise Farm. Paham, oke. Nah, Paradise Farm ini sebenarnya aneh untung dan gak rugi, cuman masalahnya ini bisnis cuman tahunan. Oh iya, jelas. Maksudnya kurban lah ya. Iya, jadi harus setahun itu jualan 1 tahun, sisanya aneh nganggur gitu. Iya, akikah juga maksudnya relatif ya, maksudnya nggak yang tiap akikah ini. Itu dulu masalah operasional sebenarnya Ji. Contoh kayak akikah itu butuh mobil untuk pengantaran, butuh tim yang masak yang udah kita bisa gaji. Padahal kita orderan baru 1-2 misalnya. Kita orderan baru 1-2. Tapi yang masaknya ini siapa nih yang bisa standby dan mau digaji? Kan kita belum bisa gaji besar. Iya, karena pasti sekarang mau sekalian masak ya, nggak mau mentahan ya. Iya, rata-rata udah jadi ya. Udah jadi sama masak sama nanti dianterin. Okay. Waktu itu pakai Grab nganterin jebol di ongkir. Iya. Tadi kalau kurban setahun sekali itu ya. Iya, jadi setiap kurban itu kelemahan setahun sekali. Kalau akikah kita belum siap dengan sistem operasional kita. Karena harusnya sih udah ada tim masak udah ada, ditambah sama mobil operasional yang udah punya mobil dulu kan gitu daripada mobil operasional. Iya. Mobil pribadi juga nggak ada, jadi ngandelin Grab online, Grab Car atau Go-Car dan itu nggak masuk. Marginnya habis. Marginnya habis ya. Untungnya habis berat di ongkos lah ibaratnya gitu. Ongkos. Nah, tapi setelah itu sih Ane sempat kerja juga di beberapa perusahaan, tapi balik lagi Ane kerja di perusahaan yang Ane masuk di bidang marketingnya, Ji. Oh. Emang maksudnya tetap ya kasarannya nggak jauh-jauh dari ilmu-ilmu jualan itulah ya. Di perusahaan marketing itu kenapa Ane masuk ke perusahaan marketing? Karena Ane pengen ngambil ilmunya aja sebenarnya ya. Iya. Jadi Ane cuma pengen tahu nih kalau ngebangun usaha itu gimana sih. Ya udah Ane masuk sebagai orang yang siap dijadikan staff marketing. Berarti ilmu benernya gitulah ya, ilmu benernya marketing tuh gimana? Bisnis kan balik lagi ya, kalau bisnis itu bahkan orang-orang yang sekolah di sekolah bisnis pun kadang jadi karyawan bukan jadi owner. Iya. Nah, saya bisnis itu balik lagi ke mental dia membangun bisnisnya, bukan sekolahnya. Oke. Iya, kalau yang lulusan itu kadang ya dia menjual barang, tapi barang si yang punya perusahaan gitu ya, atau yang punya modal itu gitu. Betul. Jadi kadang kayak misalnya kita beberapa temen Ane nih yang dari FE ya, yang Ane kenal, itu malah dia cari kerja. Maksudnya dia pun nggak berpikir untuk buka usaha ya, kadang dia jurusannya marketing, ilmu marketing. Iya. Cuman concernnya dia malah nyari kerja gitu, bukan buka usaha sebenarnya. Jadi kalau mau buka bisnis itu gak ada ilmunya gitu intinya, gak ada sekolahnya. Gitu. Ilmunya itu adalah pengalaman sebenarnya. Nah, kira-kira apa sih dulu maksudnya? Kan si orang ini sebenarnya udah punya ilmunya ya, maksudnya kan dia paling nggak bisa lebih tahu tuh. Cuman yang ente rasain tuh di awal kendalanya nih orang misalnya mau berusaha berbisnis sih walaupun udah punya ilmunya, itu apa ya kira-kira kendala terbesar? Mungkin tadi kan mental udah disebutin ya, apakah modal kah, apakah koneksi atau relasi, atau mungkin ada hal-hal lain gitu dulu, mungkin bisa di-share pengalaman dulu di awal kesulitannya itu. Jadi biasanya sih memang kalau ini orang itu kalau dia sekolah di sekolah bisnis, di sekolah ekonomi, dia lebih punya teorinya kan. Iya. Nah, teorinya ini ketika dipraktekin belum tentu dia tuh siap gitu. Oke. Jadi misalnya ketemu customer, udah jauh-jauh ketemu customernya nggak batal membeli gitu. Nah, kalau sekali nggak apa-apa gitu kan, sekali mungkin belum berhasil, tapi kalau 10 kali nggak beli. Nah, habis itu sebulan itu ternyata habis gitu, ketemu orang, sebulan ketemu orang nggak ada yang beli produk kita.
terus kita tiba-tiba ditagih untuk ngasih bulanan ke orang gitu. Misalnya kalau ente udah berkeluarga kan ya, tiba-tiba dalam sebulan itu ente harus punya gaji, tapi pada saat yang sama ente belum deal lah. Itu kesulitan terbesarnya dunia usaha ya. Iya. Nggak ada kepastiannya nih Ji, gitu. Oke. Nah, jadi kalau menurut Anda sih bener di mental itu walaupun sederhana kita bilangnya cuma ya berani nggak mental bisnisnya gimana. Tapi dalam prakteknya mental ini bukan suatu yang sederhana diselesaikan. Dia perlu berulang-ulang, mencoba lagi, membangun pola-pola baru dengan teori yang ada, dengan pengalaman yang ada disatukan gitu. Teorinya bisnis gimana, pengalaman di dunia nyatanya gimana, itu nanti disatukan gitu, di combine lah. Berarti campur lah ya, ibaratnya harus tahan banting juga, terus juga dapat ilmunya tadi, terus dari pengalaman-pengalaman gagal sebelumnya gitu ya, itu yang semakin ngebuat kedepannya tuh bisa tahu ya, maksudnya bisa dievaluasi kurangnya di mana, perlu strategi apa lagi nih gitu yang lebih bagus. Sebenarnya sih Ji ya, ini kan ente juga orang organisasi ya di kampus ya, aktivis juga kan. Waduh, aktivis dulu Burs, sekarang gemuk. Jadi bisnis itu mirip kayak bangun organisasi, bedanya kita mikirin profit gitu. Ya jelas saya. Gitu, jadi kayak kita nih akan rapat mingguan, akan ada planning eksekusi yang program yang mau kita jalanin, nanti kita evaluasi. Tapi bedanya ini bagaimana memanage produk. Kita punya produknya apa, dijual sama orang itu puas, nanti jangan sampai komplain, kalau komplain gimana, terus evaluasi profit keuntungannya gimana, jangan sampai kita ternyata pas jualan bukannya untung malah buntung kayak gitu-gitu gitu. Iya. Berarti mirip ya, itu kayak mirip organisasi. Banget, jadi kayak mirip. Jadi kalau orang yang sering berorganisasi di kampus mungkin akan merasa lah ini kan kerjaan gue waktu di kampus ya, bedanya gue sekarang ngomongin berapa untung gue nih, atau gimana cara barang gue kejual nih, bedanya yang diomongin itu. Kalau dulu waktu mahasiswa kan acara ya, proker ya. Yang lebih sosial lah ya intinya kalau dulu zaman mahasiswa dulu lebih sosial. Kalau sekarang kita agak lebih istilahnya lebih ngambil profitnya, komersilnya. Komersil, karena kan buat maksudnya usaha ya, buat hidup gitu maksudnya. Usaha, gitu. Gimana cara nge-spare diskon, negosiasinya, kalau mau nawarin barang segini harus nawarinnya berapa, itu kan bahasa-bahasa yang akan dibahas di rapatnya si organisasi bisnis tersebut gitu. Oke. Menarik. Nah lanjut ya. Lanjut. Tadi ya. Peternakan itu? Peternakan itu aneh, karena peternakan itu cuma setahun sekali. Aneh akhirnya kerja tuh di perusahaan. Iya. Jadi perusahaan dari marketing. Nah di perusahaan marketing itu aneh minta bagian manager development manager lah, manager business and development gitu. Jadi kayak bagian pengembangan bisnisnya di perusahaan itu. Itu berapa lama tuh dulu di situ? Itu ada 2 perusahaan. Yang satu 6 bulan, yang kedua 1,5 tahun. Jadi total aneh kerja itu 2 tahun. Oke. Oh berarti cukup panjang ya, maksudnya sebelum jadi ke properti dari awal. Ya di 2014 itu rugi bisnis, rugi yang es krim. Ya. Di 2015 sampai 2016 aneh kerja sama orang sambil bisnis kurban. Oke. Jadi aneh pas malam itu rapat kurban gitu, rapat tentang penjualan kurban, rapat tentang gimana bikin peternakan kurban segala macam itu. Jadi misalnya habis pulang kerja jam 8 itu nongkrong di Lawson gitu. Oh iya. Dulu belum punya kantor nih gitu. Iya, rapatnya di mana aja lah ya, yang penting ada tempat kantor gitu. Kantor di warkop gitu kan. Gimana gitu kan. Karena modalannya kan sekarang bisnisnya digital nih Ji ya. Jadi kita cukup bikin website sebenarnya untuk meyakinkan customer kalau masalah kantor yang mana itu bisa disiasati lah. Oh itu gitu salah satu ini juga ya, ibaratnya menggali trustnya si customer itu ya. Paling nggak ada website tuh penting juga, mesti di awal gitu ya, ada kelihatan produknya, ibaratnya resmi lah gitu ya. Betul. Jadi orang trust lah, apalagi misalnya kita udah berhasil transaksi satu, kita foto, kita taruh website jadi portofolio kan. Nah, customer akan lebih percaya lagi. Ada testimoni juga di situ ya. Ada testimoni juga, dan memang terlaksana lah program kurbannya itu benar-benar tersampaikan ke yang membutuhkan gitu kan. Ada pemotongannya.
itu seru sih kalau dijelasin sendiri mungkin agak panjang ya. Tapi Ya. intinya sih alhamdulillah aneh nggak rugi. Alhamdulillah merasa punya untung di situ. Cuman aneh nggak bisa mengembangkannya, Ji. Ya, jadi terbatas lah ibaratnya ya, ruang untuk berkembangnya iya. tuh malah di situ-situ aja gitu ya ibaratnya. Iya. Nah, akhirnya di 2017 itu di tanggal 1 Januari itu aneh resign dari kantor aneh yang terakhir, yang kedua. Nah, HRD-nya nanya kan, Abdul memang udah punya kantor baru, maksudnya udah kerja di tempat, udah daftar, udah keterima di pekerjaan lain. Iya. Terus aneh bilang, enggak Bu, saya mau buka usaha sendiri aja. Nah itu modal nekat mau nyoba bisnis properti. Oke. Nah itu kepikirannya kenapa kan dari sekian banyak sektor tadi kan udah es krim, peternakan, terus tiba-tiba kepikir, nah properti ini kayaknya cocok nih. Itu sempat kayak ada riset dulu atau ada dari teman atau gimana? Maksudnya emang ente kepikiran? Jadi sebenarnya kenapa milih properti? Karena gini, pengalaman es krim itu kan bisnis kuliner ya. Kuliner. Kalau misalnya farm itu bisnis kan pangan juga nih. Jatuhnya kayak bisnis makanan lah. Makanan, oke. Gitu kan. Nah sebenarnya kunci bisnisnya itu aneh lagi mikir apa sih bisnis yang kira-kira bertahan dengan kondisi apapun. Segala zaman. Oh ya, ibaratnya musimnya apapun itu bisa tahan gitu ya. Iya. Dengan tahan dan emang ini bisnisnya bisnis yang kuat. Jadi kita ada di industri yang kuat, bukan di industri yang musiman, industri yang butuh suatu dorongan yang dia tuh benar-benar ringkih lah bisnisnya. Atau kayak industri misalnya kayak kita kerajinan tangan gitu kan, itu kan sulit tuh kalau Anda pikir ya. Kerajinan tangan untuk benar-benar bisa ngebangun dari nol sampai berhasil, kecuali memang orang yang bakat di bidang itu. Tapi Anda ngambil yang simple, yang kalau bisnis ini barang yang dijualkan ini yang aman dan bertahan secara aset bagus, secara barang bagus. Contoh ya, kalau es krim itu aneh kendalanya mesin es krim aneh cepat rusak. Oh ya, karena tiap hari dipakai terus ya buat berapa ratus es krim gitu misalnya. Kalau kurban kendalanya adalah yang bibit yang aneh beli nggak gemuk-gemuk. Ya itu kan nggak semuanya itu ya ibaratnya sesuai mati itu gitu, resikonya itu. Nah kalau tanah kira-kira ada masalah gak? Paling tanah itu paling legalitas masalah. Iya, legalitas. Ya kan tanah karena setiap orang perlu, maksudnya itu tadi ya, tanah maksudnya rumah apa segala macam itu. Tanah sama rumah itu properti itu secara analisa bisnis paling kuat nih. Bahkan tanah dan rumah inilah yang menjadi jaminan kalau kita pinjam ke bank gitu. Agunan yang kalau orang bank pun mau gitu menjadikan sebuah surat tanah itu atau surat rumah itu sebagai jaminan. Gitu kan. Berarti ini produk yang udah dipilih, produk yang bagus nih. Gitu sebagai aset gitu kan. Itu dulu tuh pemikirannya. Oh berarti nih kalau sebenarnya sih dulu pemikirannya nggak sejauh ini. Dulu cuma dulu mikir kalau masih bocah ya, mikir aduh kalau misalnya bisa jualin rumah atau bisa punya perusahaan real estate kayaknya keren ya gitu. Keren ya kalau bisa punya perusahaan real estate. Coba deh kita mulai dari usia muda, barangkali bisa ditekuni, bisa sukses gitu kan. Merintis. Tapi balik lagi ketika berpikir seperti itu pun berpikir sebenarnya ini bisnis properti kuat loh. Rata-rata orang bisa selamat dari bisnis properti. Oke. Nah, sebenarnya akhirnya ketika Anda mulai bisnis properti dan mulai ada untung, inilah titik di mana Anda bisa bayarin utang-utang Anda yang bisnis es krim. Ini mulai kelihatan jalannya lah ibaratnya nih. Kayaknya ini nih yang dulu, jalan lurusnya nih. Jadi pas lagi bisnis es krim bangkrut itu 2 tahun kerja itu nggak punya gaji, Ji, karena setiap kali gajian kita potong utang. Oh, gitu. Ya palingan cuman operasional aja ya, kayak transport makan gitu ya. Sisanya udah pokoknya buat lunasin. Nggak punya duit gitu. Jadi cuman uang gaji atau uang untung dari kurban tuh semuanya dibalikin ke utang yang waktu itu kita buka 6 cabang es krim. Itu kan modal sampai 250 juta. Nah itu kan dengan sekejap bangkrut, mesinnya juga pada rusak. Sedangkan uang investor nggak mau tahu gitu. Ya mau harus kan balik gitu kan, kepake ya. Gitu ya. Nah itu aneh tanggung jawab lah. Makanya 2 tahun itu kerja sama orang buat bayarin investor,
Terus dari bisnis properti alhamdulillah ada untung, bayarin juga nih semua kerugian-kerugian di bisnis es krim. Jadi Ane itu masuk bisnis properti itu dalam kondisi minus. Oke. Ya. Berarti memang pada saat itu juga ya ada tuntutan kebutuhan untuk ngelunasin utang yang sebelumnya ya. Cuman ya mau nggak mau harus dicoba juga nih bisnis properti ini nih. Dan alhamdulillahnya mungkin ini kalau kita kalau Ane rumus gini, kalau kita rugi karena bisnis, yang bisa mengcover kerugian kita itu ya bisnis lagi ya. Ya mungkin kayak tadi kalau ente kerja mungkin ya 3 tahun, 5 tahun ya hanya buat balikin utangnya aja ya gitu ya. Betul. Makanya kalaupun Ane kerja sama orang, Ane ngambil dunia marketingnya, Ji. Karena kan dunia marketing biasanya ada bonus penjualan, Ji. Iya, bonus penjualan. Setidaknya itu ada peluang Ane dapat income yang lebih ya. Iya. Dibanding income karyawan yang flat gitu. Oh, ini buat info teman-teman juga berkat ini nih Abdul nih, alhamdulillah Ane bisa dapat rumah yang sekarang nih di Depok nih dengan harga yang terjangkau. Harga terjangkau dan alhamdulillah sih waktu itu survei bareng Ibu Ente ya. Iya, waktu itu kan Ane posisi masih dinas di luar kota ya, jadi nggak bisa bolak-balik, belum bisa bolak-balik. Sekarang alhamdulillah udah pindah ke Jakarta gitu. Dan maksudnya itu juga, ya alhamdulillah kan maksudnya ente waktu itu udah bergelut di properti, alhamdulillah juga nih ada relasi sama koneksi juga nih yang bantu buat nyariin begitu. Nah itu berarti di awal ente masuknya ke dunia marketingnya dulu ya, maksudnya nyari kayak marketing fee-nya gitu ya, sebelum yang kesini-sini nanti masuk ke kontraktornya beneran gitu maksudnya. Di awal masih marketing. Betul. Jadi ya itu istilahnya gini, kalau marketing itu Ji, kita bisa modal dengkul sebenarnya. Karena kan Ane datang ke industri dunia bisnis itu, dunia properti itu kondisinya kan minus ya. Minus ya tadi, minus tadi. Berarti kita nggak pakai modal nih. Akhirnya kita jadi marketing aja dulu gitu kan, marketing jualin produk orang. Nah sebenarnya semua bisnis, kalau mau memulai semua bisnis sama polanya. Ente mau bisnis apapun polanya, kalau ente mau ngebangun usaha, nggak usah berpikir bikin produknya dulu. Gitu. Tapi ente pikir gimana jualin produknya dulu. Jadi produknya bisa produk orang, kita jualin gitu. Ya karena dia ilmu ngejual itu ya. Iya, karena tujuan itu untuk ngetes ini bisnis kuat nggak sih, atau bagus nggak sih marketnya. Paham nggak Ji? Iya. Jadi kalau dibanding sebelum kita jadi produsen, kita coba jadi distributor lah, dulu gitu. Marketing distributor gitulah ya, kurang lebihnya, reseller gitu-gitu. Betul. Jadi kalau distributornya aja, akhirnya Ane kan setahun bisa jual kan bisa 100 rumah nih. Setahun jual 100 rumah di beberapa titik. Akhirnya Ane tahu kan mana titik-titik yang orang senengin, bener gak? Iya betul, udah tahu, udah pengalaman lah, karena orang nyarinya mau yang lokasi mana, terus speknya gimana ya. Jadi kontraktor atau jadi developernya, Ane pasti memiliki analisa yang tepat ketika Ane berubah menjadi developernya gitu. Ngerti ya? Iya, betul. Dimulai dari awalnya dari situ dulu ya, marketingnya tadi itu. Iya, dari marketingnya dulu. Karena marketing tanpa modalnya dengkul. Tapi waktu itu susahnya itu kita nggak dibayar nih, jadi jualin kalau misalnya kejual baru dibayar. Oh iya. Jadi ibaratnya juga berarti ente bersaing sama marketing yang lain ya gitu kan? Iya, Ane bersaing sama marketing lain yang seprofesi sama Ane, sama marketingnya tim developer. Kalau marketingnya developer ada gajian. Iya. Maksudnya bonus dari mereka. Mereka pun istilahnya ya ada target lah gitu kan. Nah kalau boleh tahu berapa persen itu Dul fee-nya itu kan berarti kan lumayan tadi, kalau ente cerita setahun bisa 100 tuh, kalau 5% aja berarti udah lumayan banget ya kira-kiranya itu. Nah itu enaknya bisnis properti. Tapi kalau persentase sih nggak sampai 5% Ji. Oh, oke. Tapi ya 5 hitungannya besar ya, 5 dari rata-rata tuh di 1% sampai 3%. Dari misalnya kan berapa ratus gitu ya, kalau nggak yang M berarti kan lebih ini lagi. Rata-rata 500 juta. Ya. 500 juta rumah dikali 2% misalnya. 10 ya. 10 juta. Nah, itu satu dikali ya, 100. Iya. Ya gitu. Cuman kan
Itu aneh bicara manisnya ya. Iya, itu kan itu yang kejual, tapi kan di belakangnya itu iya. Bicara susah-susahnya gitu. Itu boleh juga diceritain dulu, maksudnya Tapi pengalamannya misalnya dalam kemarin ngejualin rumahnya atau marketingnya itu, ibaratnya ketemu customer yang misalnya aneh lah, mintanya apa misalnya, atau request dari developernya gimana gitu. Tadi dibalik sukanya ya, maksudnya kerja keras di belakangnya itu tuh gimana gitu. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi istilah kerja keras yang kita lagi bahas itu adalah penentu orang ini bisa berbisnis atau enggak sebenarnya, Ji. Balik ke mental tadi itu ya, mental tadi itu ya. Iya, karena ini sebenarnya urusan daya tahan. Urusan daya tahan. Jadi gini, aneh itu tinggal di Jakarta, Ji. Di Jakarta Pusat, di dekat Senen lah, Cempaka Putih. Oh, dekat kantor aneh. Itu jualin rumah ente kan di Depok, Ji. Jualin rumah ente di Depok kan. Jauh itu. Ya, aneh jalan tuh ke Depok. Cilodong naik kereta sejam itu. Sejam naik kereta. Iya, kereta sejam, aneh naik motor lah 45 menit. Nah, sampai sana kan janjian sama ibu ente kan. Iya. Nah, itu ente customer baik lah. Istilahnya kan. Ibu ente customer baik lah, datang enak, ngobrol, akhirnya beli gitu. Itu customer baik gitu. Tapi kalau ada beberapa customer udah janjiannya bukan di Cilodong lagi, di Cibinong misalnya. Buset. Minta survei pagi jam 7, Pak, saya mau survei rumah jam 7 pagi sekalian jogging. Nah, Anda datang Anda berangkat setengah jam 5 kan? Anda berangkat habis subuh berangkat dong. Nah, sampai sana kata customernya, saya udah lewat, Pak, udah selesai, saya udah pulang duluan. Lah, dia ibaratnya kayak lihat sendiri gitu. Iya, akhirnya karena dia orang situ, dia lagi jogging, dia lihat rumahnya lewat, dia pulang langsung gitu. Udah. Tanpa dia tahu Anda dari Jakarta jam 5. Sering kayak gitu ya dulu ya? Maksudnya banyak yang kayak gitu? Wah, itu setiap 10 customer ada aja 2 customer rese, Ji. Oh iya. Nah, itu biasanya orang di fase itu tuh nggak tahan. Oke. Karena kayak beban ya Allah ya, dari berangkat pagi gitu jam 5 sampai sono nggak ketemu siapa-siapa, cuman kerja bakti, pulang lagi. Dibayar juga enggak gitu. Iya, ongkos keluar gitu kan. Nah itu harga ongkos semua itu kan perasaan seperti itu perasaan mental kan sebenarnya, mau bertahan atau enggak. Betul. Tapi di perumahan yang sama, itu ada orang, kalau nggak salah di hari yang sama, itu ada orang survei setengah 6 sore. Oke. Setengah 6 sore survei, 2 harinya beli cash. Wow, itu alhamdulillah ya pas ketemu gitu, customer model kayak gitu ya. Iya, jadi kita tuh dimainkan dengan daya tahan kita aja sebenarnya. Lo mau nunggu customer yang beli cash atau lo udah kecewa dengan customer yang nggak mau nemuin yang nggak mau nemuin lo gitu. Ya karena kan ibaratnya kita nggak tahu gitu ya dulu ya. Maksudnya nih customer mana nih yang nantinya akan deal gitu kan. Bisa jadi dari luarannya tuh ibaratnya bawa mobil apa segalanya ke sana, bawa keluarga. Wah ini kayaknya yakin nih, tapi endingnya nggak jadi. Ada yang kelihatannya kayak malas-malasan nanya gitu-gitu. Jadi ternyata ya udahlah besok saya langsung cash gitu kan, bisa jadi gitu, nggak menjamin gitu maksudnya. Sebenarnya punya peluang gitu ya untuk nggak menjamin. Jadi jalurnya dan kita nggak boleh underestimate orang, kita nggak boleh overconfidence juga. Kita benar-benar kerja profesional deh. Kalau misal diminta datang pagi customer yang nggak bisa, ya udah jangan baper. Iya. Benar-benar itu yang disebut mental gitu. Itu yang disebut mau bertahan nggak di bisnis ini. Gitu. Beberapa orang udah nggak tahan di saingan-saingan, bukan saingan lah ya, istilahnya orang teman seprofesi lah, bukan saingan. Teman seprofesiannya itu udah mental. Yang sempat mulai bareng mungkin atau awal-awal masuk, sekarang udah nggak lagi gitu ya. Iya, betul. Dan Ane tuh punya teman seprofesi itu orang Depok semua, bukan orang Jakarta yang kayak Ane. Malah lebih deket malahan ya harusnya ya. Mereka bisa naik motor, setengah jam nyampe. Gitu. Ane sih sebenarnya bisa gitu. Ane sih kalau jadi mereka enak banget gitu. Orang Depok tinggal jalan setengah jam atau 15 menit udah nyampe ke project. Kalau Ane kan enggak, 1 jam. Iya, itu daya tahannya di situ yang diujinya berarti ya. Nah, akhirnya tuh dari 2017
Dari 2017 sampai 2019 itu Ane perdalam dunia marketingnya Ji. Oke, ya. 2 tahunan lah ya. Termasuk ente lah customer-nya kan. Iya. Ada ente, Lita anak K3. Iya. Terus beberapa deh ada lupa nih customer, ada beberapa teman kita sih 2011 juga Evi. Pokoknya adalah beberapa anak FKM yang karena ngelihat IG atau ngelihat FB itu akhirnya beli. Nah di FB dan di IG itu Ane cuma pencitraan aja karena Ane nggak mau cerita sedih-sedihnya. Iya dong, jelas. Masa kalau cuma sedih ya orang nggak tertarik. Iya. Iya di FB itu tinggal salamannya aja sama notaris gitu. Ya berarti udah wah deal nih, ibaratnya tiap ngeposting wah nih deal terus nih kayaknya nih sama Abdul nih gitu. Kalau yang misalnya orang yang ngeliatannya di Facebook, ngeliatannya di Instagram, nggak bakal ada keluhan-keluhan hari ini saya dibohongi sama customer gitu, nggak ada itu cerita-cerita itu. Itu behind the scene aja. Tapi sebenarnya sih, waduh ujiannya sih ya bikin orang mundur juga sebenarnya. Cuman balik lagi kita tahu nggak apa yang kita lagi lakukan gitu. Kalau kita tahu apa yang mau kita lakukan kan kita bisa bertahan ya. Iya. Nah ini seru nih Dul. Tadi kan emang benar-benar mentalnya dibutuhin yang tahan banget lah ibaratnya gitu ya dengan pengalaman ente sebelumnya tuh kan. Nah terus sekarang nih kondisinya nih lagi pandemi nih Dul, lagi COVID nih. Nah itu kira-kira ada dampak ya nggak ya ke bisnis properti dan maksudnya mental ente diuji lagi nih kayaknya nih sekarang nih untuk kondisi-kondisi saat ini nih. Gimana dulu? Jadi gini, apa ya, Ane tuh alhamdulillahnya sih Ji, dulu sebelum terjun di dunia bisnis setelah lulus, sering ikut training MLM gitu ya. Oh ya. Nah di MLM itu suka diajarin gitu, ya kayak dengerin Mario Teguh gitu ya. Kita kayak dengerin Mario Teguh. Motivasi gitu lah ya. Kadang dapat masukan gini, orang yang sukses itu orang yang melihat peluang di balik masalah. Oh oke. Bagus tuh, quote-nya keren tuh. Gitu. Itu kalau itu the winners gitu ya. The winners never quit and the quitters never win gitu. Istilahnya orang yang sukses itu mencari peluang di balik masalah, sedangkan orang yang gagal itu mencari masalah di balik peluang. Oh iya. Ibaratnya sekarang kondisinya lagi ada problem nih. Pandemi ini kan masalah ya. Masalah kan. Nah, itu kan bikin semua orang mental jualannya itu turun. Semua bisnis mental jualannya turun. Bener gak? Betul. Tapi kita nggak pernah tahu masa depan ya. Makanya kita tuh butuh juga namanya positive thinking, Ji. Kita gabungin nih beberapa quote ya. Satu yang tadi kan melihat peluang di balik masalah. Yang kedua kita harus positive thinking dalam keadaan apapun. Dan pas lagi ternyata lockdown, ya kan, inget ya 2020 kita lockdown tuh di bulan Maret, April. 3 bulan kalau nggak salah ya awal-awalnya. 3 bulan lockdown, itu kan langsung bikin WFA ya. Iya WFA itu. Nah, ternyata ya namanya orang Indonesia Ji ya kita orang kesehatan tahulah orang Indonesia seperti apa kan. Kalau disuruh lockdown WFA, yang ada dia malah janjian survei Ji. Oh, karena ngerasanya mungkin ya ibaratnya pekerjaannya bisa karena kan diatur, bisa lebih santai atau bisa ya kan? Fleksibel gitulah ya. Makanya pas lagi pandemi, Ane sebulan itu malah survei sampai 60 orang. Waduh, alhamdulillah banget itu ya. Lagi lockdown itu ya padahal. Ya jadi lagi lockdown, malah orang lockdown malah orang survei karena apa? Waktunya kosong nih Pak, bisa survei nggak? Oh bisa Pak, gitu kan. Jadi abis lebaran itu malah 10 unit, berapa unit gitu yang alhamdulillah langsung bagus penjualan. Karena balik lagi Ji, Ane bermain di sektor bisnis yang Ane pikir pondasinya kuat. Karena apa? Karena orang beli rumah, orang abis kira-kira pandemi ini orang tetap mau ngerencanain nikah nggak Ji? Ya relatif sih, ada yang tapi kebanyakan mungkin nunda sih. Tetap. Setelah dia nikah, dia pasti mikir mau beli rumah nih. Ya itu kebutuhan primer kita lah, maksudnya manusia kan hidup kan tempat tinggal ya. Betul, karena Ane ambil sektor primer, sandang pangan papan itu ya kan. Kita ambil di papan gitu kan, rumah. Ya orang tetap cari Ji, maupun ini dunia mau pandemi mau gimana orang cari gitu.
Iya, benar. Nah sama sebenarnya segini lagi yang bikin alhamdulillah Ane bisa selamat di pandemi ini adalah Ane cari segmen yang nggak sulit menurut Ane. Segmen Ane adalah pasangan muda. Oh, ibaratnya nih kayak ini ya, target marketnya gitu ya, sasaran customernya gitu ya. Nah, target market Ane gampang. Harga rumah di bawah 1M, orang yang mau beli itu adalah pasangan muda, baru nikah, join income, ya. kayak ente lah gitu misalnya. Ya paling nggak misalnya minimal 10 juta gitu join income masuk lah ya, misalnya. Masuk, betul. Ya 10, karena sekarang udah jarang customer 10, rata-rata income 15, suami istri, gitu kan. Jadi bisa ibaratnya. Nah itu banyak marketnya Ji, bener-bener banyak orang baru nikah itu, banyak orang yang habis lulus. Yang sulit itu kalau Anda jualan apartemen, Anda butuh orang yang investasi rumah kedua. Oh ya itu pasti itu mereka lebih banyak pertimbangan ya, karena kan udah pengalaman yang sebelumnya. Tapi kalau gitu, namanya rumah pertama, namanya orang beli rumah pertama, kira-kira perlu dicari nggak, perlu disegerakan nggak rumah pertama? Iya, kayak aneh kan, maksudnya kemarin mau pindah Jakarta segala macem kan nggak enak kan, maksudnya kalau sama orang tua atau mertua gitu kan ya mau nggak mau cari inilah Jabodetabek gitu, karena apalagi sekarang market Jakarta kan kayaknya udah tinggi banget ya, pasti orang nyarinya yang Bodetabek itu, sekitaran situ. Betul. Nah, Ane juga carinya, Ane jaringan bisnis properti Ane di Jabodetabek. Jadi market yang mau ke Tangerang ada, market yang mau ke Bekasi ada, market yang mau ke Depok ada. Ada, oke. Jadi di komuter ke Jakarta tuh masih terjangkau lah ya aksesnya itu. Betul. Kalau nggak stasiun kereta, MRT, LRT atau pintu tol sih. Iya. Jadi beberapa market yang memang udah bawa mobil tuh biasanya nyari yang dekat pintu tol. Oh, artinya ada kelebihan-kelebihannya lah aksesnya gitu ya dari lokasi rumahnya. Betul. Oh, ya, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah di situ. Nah di 2019 itu malah peak tertinggi Ane jualan. 2020 sih sebenarnya gini, di pandemi ini Ane nggak bagus jualan, cuman alhamdulillah masih stabil lah penjualan ya. 2020. Ya ibaratnya masih ketolong lah ya. Nah, tapi di 2020 ini dan di 2020 ini Ane langsung istilah naik level lah ya, naik level di developer. Oh ya, berarti udah nggak marketing lagi tapi mulai coba ngebangun unit sendiri gitu jadi, ya. Ane buka lini aja nih gini, untuk dunia marketing Ane udah ada karyawan nih yang memang gerakin, yang memang jadi tim operasional Ane yang selama ini Ane kerjain. Itu ada di Paradise Property itu seperti perusahaan jasa marketing. Marketing yang memang di awal itu ya. Sendiri sekarang betul itu di awal, dan Ane udah rekrutmen karyawan, jadi mereka udah jalan sendiri. Sekarang Ane pegang Paradise Land. Nah, Paradise Land ini sebagai developer. Oke. Jadi berarti naik kelas lah ya. Boleh mencoba jadi developer. Yang Ane syukuri itu naik kelasnya di masa pandemi nih. Jadi saat orang-orang mungkin punya kendala dalam bisnisnya, Ane malah diberikan kemudahan sih untuk bisa membeli lahan gitu. Lahan ya tadi ada banyak faktor-faktornya juga, jadi ada peluang di situ juga, ente jadi bisa ngelihat itu masuk jadinya di situ ya. Bisa lah. Betul, karena kan di masa pandemi harga tanah lebih rendah Ji. Rendah. Gitu. Dan karena kan orang juga mikir ya lagi susah nih orang, paling pasti pemilik lahan tuh ngurangin harga jualnya. Kalau harga bahan baku material relatif lah ya, standar maksudnya relatif, naik dikit naik turun ya. Masih stabil. Ya, maksudnya kan berarti di situ margin bisa lumayan lah ya, kan harga tanahnya lebih murah gitu kan. Bisa. Betul, setidaknya kita pun ngejualnya nggak terlalu mahal juga. Ya ini seru banget nih dulu untuk properti ini kan, dari awal es krim, terus peternakan, terus ente sempat kerja kantor juga yang di marketing, emang mau fokus akhirnya ibaratnya properti ini kayaknya jalan ente nih maksudnya untuk fokus di sini buat ngembangin di sini. Betul. Alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah. Balik lagi ya. Kalau Anda lagi diskusi sama teman-teman di UI ya kan, beberapa fakultas lain dan lain-lain, ya balik lagi sih, kita ini kan dulu belajar tentang apapun, jurusan apapun di kampus kita, tujuannya kan nyari ilmu kan. Iya. Jadi ilmu sebagai ilmu
Kesmas atau ilmu K3 ya alhamdulillah sih minimal buat diri kita lah gitu kan. Iya. Walaupun kita nggak bekerja di bidang itu. Tetap ada manfaatnya lah ya buat keluarga gitu Tetap kan. ada manfaatnya. Jadi, kadang kan ada orang yang mempertentangkan nih, kok jurusan ini, beda, profesinya gitu ya. ini, ya gitu kan. Kalau kuliah itu tempat belajar gitu kan, bahwa kita mendapatkan ilmu itu. Tapi ilmu itu apakah harus kita bekerja di bidang itu kan nggak harus, karena rezeki kan dari mana aja dari mana aja, iya maksudnya nggak ada pakem harus jurusan ini kerja di sini gitu. Jadi aneh sih nggak mempermasalah apa ya, nggak mempertentangkan itu. Jadi alhamdulillah punya ilmu Kesmas, punya ilmu K3, mindsetnya itu masuk, bisa diterapkan di bidang manapun. Tapi kalaupun kita kerja atau bisnis ya bisa dari bidang manapun juga gitu. Juga iya betul. Nah, terus untuk kedepannya apa nih Dul, kira-kira nih target-targetnya lagi nih ente nih? Mungkin di bidang bisnisnya atau mungkin pribadi, mungkin target nikah atau mungkin beli mobil apa beli rumah, ada target-target ke depan gak nih ente Dul? Target ke depan kalau sekarang kan aneh baru buka project lagi nih Ji. Jadi yang kemarin 2020 itu udah selesai, udah sold out. Kan dulu kemarin aneh sempat main ke ente ya. Iya. Sempat ketemu sebentar. Iya. Nah itu kan aneh buka 3 unit tuh Ji. 3 unit ya di Cimanggis ya kalau nggak salah ya. Di Kalimulia Ji. Oh Kalimulia. Di Kalimulia itu udah habis Ji. Udah habis, oke. Ini baru lagi sekarang. Udah habis, nah sekarang buka lagi yang di Cimanggis. Alhamdulillah. Cimanggis itu ada 8 unit. Nah kalau misalnya ada rezeki lagi dari penjualan yang 8 unit lagi, kita mau buka lagi 5 unit lagi gitu. Itu target sebagai developer ya. Tapi aneh pun sebenarnya mengakomodir kalau ada yang mau renovasi atau ngebangun rumah. Misalnya nih ada customer aneh cuma punya tanah minta dibangunin rumah, itu juga bisa. Jadi kita main di sektor kontraktor juga. Jasa membangunnya itu ya. Jasa bangun rumah. Renovasi sama bangun rumah. Misalnya ada orang yang udah punya tanahnya, saya nggak mau beli tanahnya, saya mau bangun rumahnya aja bisa. Rumah aneh ntar gitu, tingkat 2 bisa lah minta tolong ente mungkin. Tapi nanti kalau udah lunas. Siap. Nanti aneh kasih best price. Nunggu lunas dulu. Siap. Ya. Gitu, nanti itu target. Kalau target nikah sih dengan doanya kalau bisa sih akhir tahun ini. Amin ya Allah. Gitu. Karena memang kemarin itu sibuk sama mikirin utang. Iya. Kalau nggak mikirin utang nge-recovery pembangunan bisnis, jadi ya mau kenalan sama orang sulit lah gitu waktunya. Sekarang udah ibaratnya yang lama ibaratnya udah ketutup gitu lah ya dari segi tanggungan. Ini bisa fokus nih, bisa ke masa depan nih. Aset. Bisa jadi mikirin diri tenang ya. Bisa mikirin inilah. Agak menunda kesenangan sebelumnya sih. Iya. Ya bisa mikirin diri sendiri, maksudnya ke depannya gimana plannya gitu kan. Ya alhamdulillah sih kayak gitu. Yang nextnya sih alhamdulillah sekarang juga ada amanah karyawan juga. Karyawan udah berapa ya? 4 sampai 5 orang yang ngantor. Iya. Kalau tukang mah nggak aneh hitung ya, karena tukang kan sifatnya tentatif. Borongan ya gitu ya. Borongan aja itu kan ada manajemennya beda. Kalau untuk karyawan sendiri ada 4 sampai 5 orang yang memang udah ngantor di kita sih, di ngantor secara bulanan ya, kita gaji bulanan gitu. Alhamdulillah berarti maksudnya ente juga malah jadi buka lapangan kerja gitu ya buat orang ya. Alhamdulillah sih gitu Ji. Jadi kita karena bener-bener sih kemarin buka lapangan kerja banyak banget yang mau gabung karena emang kena dampak pandemi. Kondisinya pasti orang banyak yang mungkin kena layoff dari kantornya, ibaratnya harus nyari. Betul. Jadi kita nangkep kayak gitu, bantu kayak gitu. Dan alhamdulillah industri properti ternyata mampu bertahan gitu, dan akhirnya malah kayak aneh nih muncul sebagai developer baru yang ngerekrut karyawan gitu, ngerekrut tim untuk bisa ngerjain bisnisnya gitu. Nah paling gini Ji, sekarang sih aneh ke depan tuh mau buka investasi Ji. Investasi, kalau misalnya ada yang denger dan mau ikutan nanti bisa kita bahas. Tapi secara gambaran umum boleh aneh jelasin nggak? Boleh. Ini secara sederhana aja ya. Jadi misalnya gini nih, aneh ada project di Cimanggis nih. Ini ada 4 unit rumah Ji.
Nah, satu rumahnya aneh mau jual ke investor. Oh, ibaratnya memakai dana investor gitulah ya. Ya, jadi gini, 4 rumah ini udah aneh beli nih, udah punya aneh nih tanahnya. Cuman dari 4 unit ini ada satu yang aneh pengen investasikan ke investor. Artinya gini, harga rumah ini 800 juta nih. Nah, investor bisa beli 800 juta ini tapi boleh patungan. Oh, oke. Jadi misalnya nih ya, contoh harga unit aneh unit blok A1 misalnya. A1 ini aneh butuh dana untuk investasi 800 juta. Nah, tapi untuk dapetin investornya nggak harus satu orang itu, nggak hanya satu orang, bisa 8 orang. Bisa joinan ya. 8 orang, masing-masing 100 juta misalnya, Ji. Ya. Nah, 100 juta dikali 8 orang, nah jaminannya itu adalah rumah itu. Oke. Nah, nanti rumah itu kita pasarkan dengan kenaikan 20%. Ya, yang paham. Paham gak, Ji? Ya, jadi nanti marginnya dari itu ya nanti akan dikembalikan ke investornya lagi ya, gitu lah ya. Kita pasarkan selama 1 tahun. Kalau misalnya di bulan ke-8, di bulan ke-6, atau di bulan ke-9 udah laku, ya dia nggak perlu nunggu 12 bulan. Si investor itu. Ya, okay. Tapi kalau 12 bulan nggak laku, yang beli aneh. Oh, ada maksudnya ibaratnya itu bagian ini lah ya, teknis kontraknya nanti kayak gitulah ya. Iya. Investor bulan. Gimana caranya aman lah. Jadi dia, waduh maksimal gue return berapa lama nih? Ya maksimal setahun. Karena setahun itu yang beli aneh. Tapi kalau misalnya di bawah setahun ada customer aneh yang beli, ya alhamdulillah. Lebih cepat lagi pengembalian dananya. Jadi nanti misalnya 100 juta dikali kenaikan margin 20%, dia dapat 120 juta. Oke. Jadi memang ini masih dalam sektornya masih properti tadi itu ya, invest tapi dalam jadi gitu. Jadi aneh bisa dapetin dana di depan buat take over lahan lain yang udah aneh lagi pasarkan, yang sekarang udah aneh pasarkan ini aneh jualin ke customer. Tapi kalau di customer nggak laku ya aneh yang beli. Oke. Menarik dulu. Ya, sepatutnya ntar teman-temannya ada yang nonton, satu dua orang yang nabung ya. Ada yang nyangkut hubungin ente. Jadi Anda mulai buka investasinya mulai di 100 juta ya. Karena ya tahu sendiri ini bisnisnya properti. Jadi Anda nggak buka yang misalnya 5 juta, 10 juta, Anda nggak buka seperti itu. Kalau kebanyakan orang juga bingung juga nanti tanggungannya sama bagi hasilnya juga. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya gini, kalau ada orang mau main langsung 300 juta boleh, berarti dia ambil 3 slot. 3 slot ya. Tertinggal ya persenannya dikali aja lah. Betul, nanti tinggal dikali 20% dikali 3 orang itu. Oke. Ya, menarik dulu. Nah, nih terakhir dulu nih biar nggak kemalaman ntar telat sahur nih kita nih. Nah, siap. Pesan-pesan buat ini nih mungkin adik-adik kita, anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi zaman Covid ya, mungkin mereka baru lulus kuliah atau tingkat akhir nih. Mungkin yang mau nanti setelah lulus kuliah mau berkarir, baik itu dia kerja di perusahaan atau mungkin jadi pengusaha kayak ente ya, apapun sektornya. Nah, ente ada pesan-pesan nggak nih kira-kira nih buat mereka nih? Ya paling pesanannya sih kalau kita memutuskan suatu hal, gini, setiap keputusan yang kita ambil ada plus minusnya, ada risiko dan keuntungannya. Nah, setiap kali keputusan yang kita ambil pasti ada harga yang harus dibayar gitu. Dan ketika ada harga yang harus dibayar, kita tinggal komitmen dengan apa yang udah kita ambil. Nah, banyak orang kan kadang mengambil keputusan tapi nggak berani nggak bayar harganya gitu. Contoh ya, kayak aneh ngambil keputusan sebagai pengusaha nih, aneh mau jadi entrepreneur. Ternyata entrepreneur itu susah, harus bangkrut dulu, harus kecewa dulu, harus segala macam dulu. Nah, karena aneh udah ngambil keputusan itu, ya aneh harus nikmatin itu gitu, harus jalani itu, harus bersabar, harus ulet di bidang itu. Nah, begitupun di semua sektor atau semua bidang ya. Misalnya ada orang yang kerja di sesuai jurusan yang dia ambil, ternyata ketika kerja tidak seindah yang dia bayangkan, semua ada lika-likunya, ya harus komit, yang harus berjuang di situ gitu. Karena semuanya itu akan ada hasilnya ketika sudah diperjuangkan gitu. Oke, Dul, mantap. Jadi ini quote juga nih. Mungkin kalau aneh rangkum kayaknya ini singkatnya kayak setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu ya. Jadi kalau kita udah milih A, ya kita harus jalanin konsekuensinya itu dari pilihan itu gitu kan. Gitu.
Betul. Karena dulu juga Ane sempat mau nyerah gitu. Iya sih, jadi sempat mau nyerah di titik tuh ini bisnis kok nggak bisa nunjukin hasil ya, karena kan Ane 2016 itu lagi bangkrutnya, teman-teman seangkatan Ane kan lagi enak-enaknya gitu kan, ada yang nyebar undangan, ada yang bikin naik jabatan atau apa gitu ya di dunia ya apa pekerjanya mereka kan. Tapi Ane di situ malah di titik terendah gitu, di mana Ane banyak utang, kerja juga ya marketing juga dulu kerjanya susah di perusahaan orang. Yang ketiga ibu Ane juga sempat sakit masuk ICU gitu. Jadi ada di titik Ane tuh mau nyerah aja gitu. Kayaknya sih ini udah bukan, kayaknya sih bisnis bukan jalannya nih, sampai di titik itu gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah sih karena mau bertahan, mau mencoba lagi, mau belajar lagi, mau usaha lagi, akhirnya bisa bangkit lagi ya, gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kadang orang tuh memilih jangan sampai tidak dengan konsekuensinya gitu. Harusnya memilih keputusan plus nikmati konsekuensinya. Ya betul, mantap Dul. Oke Dul, thank you banget nih sharing-sharingnya malam hari ini. Ane senang banget dapat. Iya, nanti insya Allah buat YouTube nih, nanti izin Ane kirim preview. Siap, nanti Ane subscribe. Iya. Ya intinya sih ya itu tadi. Ada berapa orang yang diwawancara Ji? Ente yang kedua, yang kemarin pertama Adit. Oh, berarti ini baru-baru ya, kira-kira Ane udah kayak 10 gitu. Ane sih pengennya ya ibaratnya kayak teman-teman Ane nih, tapi yang ibaratnya yang punya backgroundnya agak sedikit berbeda atau kisah hidupnya tuh pengalamannya agak-agak lain gitu kan. Makanya kan ente kan tadi dari Kesmas kok jadi bisnis properti gitu kan sampai sekarang gitu kan. Siap. Jadi punya mungkin kayak tadi tuh kan banyak quote-quote yang bisa mungkin nanti teman-teman yang nonton ini bisa ambil gitu ya. Tadi banyak kan harus tahan banting lah, konsisten sampai harus bisa menerima konsekuensi dari segala pilihan gitu kan. Nah itu ibaratnya bagian perjalanan orang yang mungkin bisa beda-beda gitu tiap-tiap orangnya. Nah itu mungkin nanti buat yang nonton siapa tahu ada bisa yang nyangkut lah 1-2 nanti yang nonton siapa gitu Dul. Nah, nanti sebarin aja ke ini, ke grup K3. Amin ya. Ya masih kecil-kecilan lah gitu kan. Yang penting nyari kesibukan juga sih Ane sih, maksudnya di saat lagi pandemi kayak gini gitu kan. Ente gimana? Ente di WFH apa gimana jadi sekarang Ji? Aku belum nanya ente nih. Masih WFH tapi udah mulai WFO juga, jadi kayak seminggu gitu. Ada shiftnya gitu lah. Shiftnya gitu. Jadi nggak sebulan. Ente sekarang gimana penempatannya? Di kantor pusat di Jakarta. Ente itu yang PT itu ya apa? Di Angkasa Pura. Oh yang Angkasa Pura, ya. Ya itu juga. Itu merasa kena dampak nggak Ji dengan pandemi ini? Banget Dul, sangat berdampak banget sih. Oh gitu. Ya maksudnya kita juga. Karena penumpang turun drastis ya. Turun drastis. Jadi juga dari karyawan. Pakai swab sih ya kalau mau berangkat. Berangkat itu harus dites antigen ya. Betul, apalagi sekarang ada larangan mudik kan ya, makin ini aja maksudnya, jadi ya seminggu 10 hari harus off gitu kan operasional, jadi berkurang banget gitu yang biasanya orang malah banyaknya di situ gitu kan. Ya cuman kita palingan sih ya perusahaan namanya ngikutin arahan pemerintah gimana ya, kita itu tadi harus survive-nya nyari-nyari cara. Angkasa Pura itu hitungannya BUMN ya? Iya, Angkasa Pura itu kan BUMN ya? BUMN betul. Harusnya sih lebih dapat support tuh harusnya dari pemerintah lah ya. Iya, ya insya Allah sih ya, memang sekarang sih juga lagi masa-masa di bawah ya, tapi insya Allah kita juga ada strategi-strategi tadi, bisnis tadi gimana, mungkin ada diversifikasi produk bisnisnya tuh kayak gimana, jadi nggak ngandelin dari satu aspek misalnya pesawat aja atau bandara aja, tapi mungkin ada yang hal-hal lain buat survive itu tadi sih gitu. Oh iya, mudah-mudahan inilah diberi kelancaran ya. Amin. Ente juga dulu semoga sukses terus ke depannya, segala rencana-rencananya dilancarkan ya tahun ini, tahun depan. Terus juga keluarga sehat-sehat semuanya. Pokoknya semoga semakin bertambah lah, makin berkah gitu. Apalagi ini kan bulan Ramadan, bisa lebih berkah lagi. Oke Dul, itu aja mungkin dari Ane ya. Sekali lagi ya Ane, makasih banyak nih udah bisa ngeluangin waktunya sampai malam kayak gini. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi di kesempatan yang udah lebih normal lah kondisinya gitu. Amin. Oke Dul, makasih Dul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.